Halo, kembali lagi bersama saya Jovian. Ya, kali ini saya nge-review untuk unit Geely EX5. Ini adalah Geely EX5 yang tipe Max ya. Nah, ini adalah unitnya yang unit warna hijau, turquoise green. Untuk bagian lampu depannya dia di sini seperti ini ya. Dia sudah LED untuk bagian lampu depannya. Lalu ini bagian bumper depannya di sini ya. Ada untuk bagian sensor depannya juga. Lalu ini untuk bagian kamera depannya. Nah, ini bagian sensor yang bagian sisi kirinya di sini. Nah, lalu untuk velgnya ini dia two tone color, perpaduan antara warna silver dan hitam seperti ini. Dia ini ukurannya 18 inch seperti ini. Nah, untuk kaca spionnya di sini dia sudah auto folding juga ya. Di sini dia ada lampu sen, lalu bagian sini dia ada untuk kamera bagian sisi kirinya di sini. Nah, untuk door handle-nya dia seperti ini modelnya ya. Ada roof rail juga ya, di sini ada aksen warna silver juga, silver dove di sini. Ada panoramic sunroof juga ya di sini, seperti ini. Nah, lalu untuk bagian belakangnya seperti ini dia modelnya. Ini bagian desain lampunya, bagian lampu belakangnya. Lalu bagian sini juga ada kamera, bagian kamera belakangnya di sini. Ada untuk sensor parkirnya juga di sini ya. Nah, lalu bagian sini ini ada untuk bagian lampu kabutnya ya. Untuk bagian yang lampu belakangnya di sini. Lalu bagian sini juga dia ada stop lamp juga. High mount stop lamp. Nah, lalu bagian sini dia di bagian pintunya di sini juga dia juga ada aksen warna chrome juga seperti ini. Lalu untuk kuncinya, dia model kuncinya seperti ini. Dia ada yang warna putih dan warna hitam seperti ini ya. Untuk pembukanya seperti ini. Ini di bagian kaca spionnya sini juga sudah dilengkapi juga dengan sistem blind spot monitoring juga seperti ini. Lalu untuk interior dia seperti ini ya. Interiornya dia warna abu, material joknya dia synthetic leather, sudah electric seat juga ya. Ini untuk pengaturan sandarannya. Lalu itu majuin joknya seperti ini dan mundurin joknya seperti ini. Nah, lalu untuk bagian pintunya di sini dia warna abu juga. Ada aksen warna piano black juga, dan ini untuk aksen warna silver juga ya bagian door handle-nya. Sudah modelnya sudah soft touch panel juga ya di sini synthetic leather. Nah, ini untuk pengaturan kaca spionnya di sini ada untuk bagian spion kiri dan kanan. Kalau untuk lipat kaca spionnya ini harus dipencet berbarengan seperti ini dan dibuka seperti ini. Ini untuk pengaturan kaca spionnya, dan di sini untuk sisi power window-nya ada untuk penguncinya juga, dan window lock-nya di sini. Ini untuk pengunci pintunya di sini. Nah, untuk steeringnya modelnya seperti ini ya, two spoke seperti ini, dia warna abu juga. Jadi untuk interiornya dia perpaduan antara warna abu dan warna abu cerah seperti ini ya, abu cerah dan abu gelap. Nah, untuk speakernya ini dia sudah support dengan sistem Fly Me Sound juga. Dia sudah sistem surround. Ini di sini juga dia dilengkapi juga dengan sistem head up display juga ya. Nanti juga bisa dilihat. Nah, lalu untuk speedometernya dia seperti ini. Dia tampilnya speedometernya. Di sini ada untuk yang jarak tempuhnya juga di sini. Lalu ini speedometernya. Nah, lalu bagian sini untuk bagian layar tekanan angin bannya ya. Nah, untuk pengaturannya pun juga dia di sini. Dari sini tombolnya pengaturannya. Ini ada untuk kamera 540-nya seperti ini tampilannya. Jika dipencet ya. Nah, ini untuk bagian sistem radar adaptifnya juga ya, atau untuk adaptive cruise control dari sini tombolnya. Lalu di bagian sini juga dia ada untuk bagian kontrol displaynya juga di sini. Ada voice command juga, dan menunya. Dia menunya tampilannya seperti ini dia modelnya. Dia bisa diubah setting seperti ini. Ada konsumsi daya rata-ratanya. Lalu untuk bagian jarak perjalanannya juga bisa di display juga di sini. Jadi dikontrolnya dari sini ya. Dan ini ada tombol OK-nya juga. Nah, ini untuk bagian head unitnya seperti ini dia modelnya. Head unitnya di sini. Untuk ganti wallpaper tinggal digeser ke kiri ke kanan seperti ini. Ya. Nah, lalu bagian sini dia ada tampilan menunya juga ya. Dia tampilan menunya seperti ini dia. Menunya dia ada Apple CarPlay,
ada pengaturan kendaraan. Nah, untuk energinya seperti ini dia. Seperti statistik jarak tempuh, mode super endurance-nya juga bisa diaktifkan juga, pengisian terjadwal, pemeliharaan suhu baterai, kenyamanan kabin. Nah, ini batas arus pengisian AC-nya juga bisa diatur juga di sini ya. Seperti ini. Lalu bagian sini ada telepon juga. Ada Bluetooth, musik USB, ada mode camping juga ya, mode camping seperti ini. Lalu bagian sini juga ada tema juga. Nah, dia untuk wallpaper-nya dia ada 8 jenis ya. Dari satu jenis dia juga memiliki beberapa wallpaper lagi seperti ini. Lalu bagian sini dia di wallpaper-nya juga ada juga di sini ya. Bervariasi. Nah. Ini dia wallpaper-nya, dia di sini ada bervariasi, ada banyak ya. Bisa dilihat langsung di sini juga. Nah. Ini. Oke, yang kelimanya di sini ya. Lalu bagian sini juga nih ada yang gambar yang jenis ke-6-nya juga di sini ya. Ini untuk yang gambar animal, temanya animal seperti ini. Nah, lalu bagian sini ini ada yang wallpapernya juga nih, jenisnya yang ke-8 ini. Seperti ini dia tampilannya. Nah, dan kalau sudah diatur, dia tampilannya jadi seperti ini modelnya. Lalu di sini ada menu lainnya juga lagi untuk bagian manajemen keamanan. Seperti ini. Lalu ada galeri juga di sini ya. Nah, ada juga Carbit Link juga di sini. Sistem Carbit Link. Ada Spotify juga di sini ya. Lalu di sini juga ada aplikasi juga. Ini sejenis App Store juga ya. Lalu di sini juga ada yang bagian kamera 360-nya seperti ini, AVM-nya. Dia displaynya seperti ini. Bisa diatur. Nah, ini untuk bagian kamera depannya di sini ya. Lalu untuk bagian yang sisi kiri dan kanannya di sini. Lalu ini yang bagian kiri dan kanannya aja splitter. Bagian belakang, jadi yang dari sisi depan, terus ini sini sisi belakang, kiri dan kanan seperti ini. Lalu ini untuk tampilan kamera belakangnya seperti ini ya modelnya. Nah, lalu di sini juga bisa di rotate juga seperti ini. Bisa di minimize screen juga seperti ini ya. Nah, lalu bagian sini dia ada untuk pengaturannya juga seperti mode kendaraan transparannya. Kalau transparannya dia seperti ini jadi tampilannya ya. Dia jadi transparan. Nah, seperti ini. Dia di sini juga ada display lainnya juga ya. Gambar panorama, sambungan kemudi, lalu bagian sini juga aktifkan AVM di tanjakan juga, efek suram 3D juga ada di sini. Nah, ini bagian sisi kirinya nih, kanan, belakang, dan depan dia bisa di rotate seperti ini kameranya. Nah, lalu bagian sini dia ada displaynya juga untuk bagian radio. Untuk radio seperti ini dia modelnya ya. Nah, ini ada untuk skip soundtracknya juga atau radio tracknya juga, dan ini untuk radio yang terscannya daftar stasiunnya di sini ya. Ini untuk scan radionya atau pemindainya di sini. Nah, lalu bagian sini juga dia ada untuk bagian peta juga, map. Dia mapnya seperti ini ya. Lalu ada ruang relaksasi juga seperti ini pengaturannya.
Lalu di sini dia ada pengaturan bagian kendaraannya juga ya. Kendaraannya seperti ini. Ini ada untuk bukaan sunroofnya juga ya. Untuk bagian tirai blindernya dari sini bisa dibuka. Ini bagian panoramic sunroofnya. Ini blindernya lagi dites dibuka seperti ini. Lalu untuk sunroofnya seperti ini ya modelnya. Dia sudah touchscreen juga. Jika mau ditutup kembali pun juga bisa dipencet seperti ini, di touchscreen juga ditutup. Dan ini tirainya pun juga bisa ditutup juga. Nah, lalu bagian sini dia ada sistem power back door juga ya, seperti ini. Bukaan bagasinya juga sudah elektrik. Dan kalau ditutup pun seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk nyalain bagian lampu kabutnya belakangnya. Nah, lalu di sini juga ada layar HUD-nya juga ya, HUD-nya di sini. Penyesuaian kursinya juga bisa disetting dari sini juga ya, seperti ini. Nah, di sini kontrol kendaraannya ada juga di sini ya, penyesuaian HUD-nya. Kustomisasi tombol, ini untuk gambar panorama. Lalu bagian sini ada bagasi mobil dari sumber media. Nah, ini di sini dia lagi disetting untuk bagian gambar panoramanya ya. Tadi di bagian tombol ininya. Jadi tombol ini dia bisa disetting bervariasi untuk gambar panorama, bagasi mobil, dan sumber media. Lalu bagian sini juga ada untuk bagian pengaturan kaca spionnya. Nah, penumpang depan ini pengaturannya di sini seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk bagian tinggi bukaan tailgate-nya juga bisa diatur juga di sini ya. Pengaturan pramudinya juga bisa disetting untuk eco atau comfort dan sport di sini seperti ini. Pemulihan energi juga bisa disetting auto juga dari rendah sampai tinggi. Pedal remnya juga bisa disetting juga seperti ini ya. Dan ini untuk EPB-nya di sini. Nah, ini untuk pengaturan lampunya, dia bisa disetting bagian headlampnya itu bisa disetting auto headlamp atau nyalain lampu utamanya, lampu senja dan matikan. Seperti ini. Dan kalau mau disetting auto lagi seperti ini, baik lagi seperti ini ya. Untuk pengubahan setting dia ada konfirmasi juga seperti ini. Nah, lalu bagian sini dia ada untuk bagian lampunya, lampu interiornya ya seperti ini dia. Lampu interiornya sudah LED warna putih seperti ini. Nah, ini ada bagian pengaturan pencahayaan interiornya juga. Ada ambient light-nya juga ya. Ambient light juga bisa disetting seperti ini. Dia bisa disetting. Bisa disetting untuk jadi dua warna seperti ini. Penggantian dua warna. Lalu di bagian sini juga dia ada bantuan mengemudi juga ya, seperti untuk adaptive cruise control-nya, intelligent cruise control-nya juga bisa disetting. Lane keeping assist dia juga ada di sini. Pre-collision assist, intelligent reminder-nya dia seperti ini. Lalu bagian sini dia ada suara, settingan suara, tampilannya seperti ini dia. Ada mode terang dan mode gelap. Nah, ini kalau lagi mode gelap seperti ini dia tampilannya jadinya ya. Dia jadi lebih gelap seperti ini. Bisa juga untuk settingannya auto juga. Pengaturan kecerahan lampu latarnya juga bisa disetting. Ada pengaturan bahasa, suhu, satuan jarak, jam, format jamnya juga bisa disetting juga di sini seperti ini. Lalu bagian suaranya seperti ini. Pengaturan suaranya. Ini bagian pengaturan suaranya nih ya. Ada sistem untuk surround-nya juga. Equalizer juga ada. Nah, ini tempat virtual.
Nah, lalu bagian sini juga ada untuk hubungkan juga atau konektivitas jaringan nirkabelnya, wireless, sistem wirelessnya dan Bluetooth. Nah ini tuh untuk bagian pengaturan AC-nya pun juga dia paling dingin suhunya dia ada di 15,5 derajat dan paling panas itu dia ada di 28,5 derajat. Nah, ini pengaturan AC-nya dia sudah dual zone ya, kiri dan kanan di sini. Dan untuk pengaturan kecepatannya pun juga seperti ini. Dia paling kecil dia ada di fan-nya di 9 dan paling kecil itu dia ada di angka 1 ya. Jadi paling kenceng itu dia ada di settingannya yang 9 fan speednya, dan paling pelan itu dia ada di fan-nya di 1 seperti ini. Lalu bagian sini juga ada front defogger dan rear defoggernya juga ya. Bagian defogger depan dan belakang. Ini ada yang untuk sistem otomatisnya juga ya, auto AC. Nah, lalu bagian sini juga ada arah semburan angin juga ya. Ada yang arah ke atas, bawah, dan untuk front defogger. Dan ini untuk sirkulasi AC-nya juga ya. Nah, ini lalu bagian sini di joknya, dia ada ventilasi jok juga ya. Seperti ini. Ventilasinya juga bisa disetting dari kecepatannya yang fan-nya dari tinggi sampai rendah. Seperti ini. Ada kursi pijitnya juga ya. Nah, lalu di bagian sini dia ada untuk bagian kursi pijitnya juga, bagian sisi driver, ada ventilasinya juga ya, pendingin joknya di sini seperti ini. Nah, di sini juga ada auto vent-nya juga, auto ventilasinya juga di sini bisa disetting, dan ini bisa dimatikan juga seperti ini. Nah, dia bisa disetting auto juga jadinya ya, untuk bagian joknya, dan kursi pijitnya juga bagian pijitnya juga bisa disetting juga di sini seperti ini. Nah, ini pengaturan peminjatan joknya juga seperti ini ya. Ada efek gelombang, tahap, serpentin, lalu di bagian bahu, pinggang, dan merangkak. Nah, di sini ada tombol untuk bagian kamera 360-nya ya tadi di sini ya. Nah, di bagian sini ada untuk bagian volume audionya juga, pengaturannya di sini. Untuk bagian volume audio. Lalu untuk bagian AC-nya di sini ya pengaturannya ya. Nah, di bagian sini juga ada glove box juga. Untuk kaca spionnya dia modelnya seperti ini dia, modelnya. Bagian kaca spionnya. Lalu bagian sini juga ada sun visor juga yang sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan vanity lamp seperti ini. Nah, lalu bagian sini juga ada untuk bagian cup holder juga ya, tempat penyimpanannya aja seperti ini ya. Panel interiornya seperti ini. Dia aksennya warna abu. Lalu bagian sini ada untuk bagian wireless charging juga ya. Ada kompartemen tray juga di sini. Dia sudah dilengkapi dengan soft touch panel juga di sini. Nah, mari kita lihat ke baris keduanya sekarang. Untuk baris keduanya dia seperti ini dia. Dia joknya ini warna abu. Lalu di bagian sini juga ada armrest juga ya, yang sudah dilengkapi dengan cup holder juga seperti ini. Headrestnya dia jumlahnya ada 3 buah seperti ini. Ada speaker juga ya. Untuk airbag dia totalnya nih di sini ada 1, 2 di bagian curtain all airbag ya, sama side airbag juga dia ada, depan juga ada. Lalu di bagian sini dia ada tempat untuk penyimpanan juga ya. Nah, ini ya bagian kisi-kisi AC-nya yang bagian belakang seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada USB port juga ya untuk yang Type A dan Type C seperti ini. Nah, ini ada untuk bagian lampu interiornya ya. Bisa dimatikan juga seperti ini. Nah, ada hand grip juga di sini. Nah, ini kalau bukan bagasi manualnya seperti ini dia. Nah,
Lalu bagian sini ada tempat penyimpanan barang juga ya. Dia ada tempat penyimpanan kargonya di sini. Lalu di sini ada tombol untuk tutup bagasinya juga. Di sini juga ada untuk bukaan kap mesinnya juga ya. Bagian kap depannya seperti ini. Ini ada untuk bukaan bagian charging cable-nya di sini ya. Seperti ini modelnya. Nah, mari kita lihat ke sini. Nah, untuk bagian kap depannya seperti ini ya. Untuk yang Geely EX5 yang tipe Pro ini, dia harganya ada di 505 juta. Ini koreksi, ini EX5 yang tipe Max ya, koreksi. Ini EX5 yang tipe Max. Ini dia harganya ada di 505 juta. Untuk informasi pemesanan ataupun test drive dan harga lebih detailnya bisa dihubungi ke nomor saya yang tercantum di deskripsi video. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.